Nah, teman-teman, selain teori Big Bang, ada beberapa teori nih yang masih berkaitan dengan pembentukan alam semesta. Salah satunya itu teori keadaan tetap. Nah, apa sih pengertian teori keadaan tetap? Teori keadaan tetap pertama kali dikemukakan oleh beberapa ahli astrofisika bernama Hermann Bondi, Thomas Colt, dan Fred Hoyle yang berasal dari Universitas Cambridge di tahun 1948. Dalam teori ini menjelaskan bahwa alam semesta tidak memiliki awalan dan tidak akan berakhir. Alam semesta yang ada saat ini akan terus dalam keadaan tetap baik dahulu ataupun beberapa waktu ke depan. Berdasarkan teori keadaan tetap dijelaskan bahwa materi-materi yang ada di alam semesta secara terus-menerus datang dalam bentuk atom hidrogen hingga membentuk sebuah galaksi lama yang terus bergerak menuju kita dalam prosesnya. Teori keadaan tetap berdasarkan pada prinsip kosmologi sempurna yang berisi bahwa alam semesta dimanapun dan kapanpun akan selalu sama. Terlebih, teori ini didukung oleh fakta bahwa sebuah galaksi baru memiliki jumlah yang hampir sama dengan galaksi lama. Dapat dikatakan pula jika teori keadaan tetap menjelaskan alam semesta tersebut tidak terhingga ukurannya dan tidak terhingga pula usianya. Teori keadaan tetap sangat terkenal pada awal abad ke-20. Namun teori ini mendapatkan penolakan dari beberapa ahli kosmolog hingga para ilmuwan lainnya. Penolakan ini terjadi karena adanya sebuah kebenaran yang berhubungan dengan teori ledakan atau dentuman dahsyat atau teori Big Bang. Dan alam semesta memiliki batasan usia. Bukan hanya kedua hal itu yang menyebabkan teori ini mendapatkan penolakan, satu hal ini juga menyebabkan teori ini mendapatkan penolakan, yaitu adanya radiasi gelombang mikro kosmis yang sudah diperkirakan oleh model yang bermula dari teori Big Bang. Lalu selanjutnya, apa alasan teori keadaan tetap ditolak? Teori keadaan tetap ditolak karena sangat bertolak belakang dengan teori Big Bang. Pada teori keadaan tetap, ruang angkasa berkembang hingga menjadi lebih kosong. Di saat yang sama, berbagai macam galaksi saling menjauh. Tidak hanya itu saja, pada teori ini juga mengatakan bahwa zat baru selalu tercipta dalam ruang angkasa, tepatnya di antara berbagai macam galaksi. Galaksi yang baru terbentuk akan menggantikan galaksi yang menjauh. Dalam hal ini disepakati jika zat baru tersebut adalah hidrogen yang merupakan unsur dari pembentukan bintang dan juga galaksi. Selain itu, alasan lain mengapa teori keadaan tetap mengalami penolakan yaitu diketahui jika teori ini melanggar salah satu hukum dasar fisika mengenai hukum kekekalan zat. Seperti yang diketahui jika suatu zat tidak dapat diciptakan ataupun dihilangkan begitu saja, tetapi hanya dapat diubah menjadi bentuk zat lain atau menjadi bentuk energi lainnya. Sebaliknya, sulit pula melakukan penyanggahan secara langsung tentang bagaimana proses pembentukan zat tersebut. Berdasarkan teori keadaan tetap, laju pertumbuhan zat sangatlah lambat, yaitu satu atom untuk setiap 1 miliar tahun dalam satu volume luar angkasa. Perlu diketahui juga, jika sampai saat ini masih belum diketahui teori atau model yang benar-benar tepat untuk menjelaskan tentang bagaimana kondisi alam semesta di masa mendatang. Kita tahu jika teori pembentukan alam semesta sendiri pun ada beragam bentuk dengan pendapat yang berbeda pula, hingga akhirnya menemukan sebuah teori yang hampir mendekati bukti yang ada saat ini. Itulah mengapa pembahasan mengenai alam semesta tidak akan pernah ada habisnya dan selalu muncul pertanyaan-pertanyaan baru. Tidaklah heran jika mempelajari alam semesta selalu penuh dengan misteri dan sulit untuk dipecahkan.